Yo geng, gua Arjun, selamat datang di Jun's Corner. Banyak tragedi kelam yang terjadi sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia. Salah satu tragedi terkelam telah terjadi di antara tahun 1965 hingga 1966, dimulai dari adanya isu Dewan Jenderal, isu yang beredar di kalangan tertentu. Isu Dewan Jenderal merupakan isu kudeta dan penggilingan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang dilakukan oleh para jenderal. Kemudian ada tragedi penculikan para jenderal dan pembantaian para jenderal di Lubang Buaya yang kemudian dikenal dengan gerakan G30 SPKI. Kemudian ada isu Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang keberadaannya masih misterius hingga saat ini. Kemudian ada tragedi pembantaian massal terhadap pendukung Partai Komunis Indonesia beserta para simpatisannya yang pada saat itu diistilahkan pemberontakan G30 SPKI. Pembantaian ini tercatat sebagai salah satu pembantaian terbesar dalam sejarah peradaban dunia, di mana diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta orang telah dibantai dalam kurun waktu 2 tahun. Banyak buku-buku yang mengupas tentang tragedi pembantaian terhadap Partai Komunis Indonesia dan para simpatisan. Ada penelitian dari John Rosa yang diterbitkan ke dalam sebuah buku yang berjudul Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, diterbitkan tahun 2008. Dalam buku ini menjelaskan bahwa Gerakan 30 September merupakan dalih pembunuhan massal terhadap PKI dan anggota sayap kirinya serta kudeta Soeharto untuk melengsarkan kekuasaan Soekarno. Selain itu, ada seorang ahli sejarah, Dr. Baskara T. Wardaya SJ, mengungkapkan bahwa PKI merupakan organisasi sipil. Sementara itu, tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 September, yakni Letkol Untung, Kolonel Abdul Latif, dan Brigjen Suparjo, justru merupakan personil militer Angkatan Darat. Tidak ada indikasi bahwa PKI memiliki kekuatan besar yang dapat mempengaruhi perwira Angkatan Darat sehingga mereka tunduk dan mau melaksanakan rencana PKI untuk menghancurkan kesatuan mereka sendiri. Kemudian ada buku Palu Arit di Ladang Tebu dengan judul Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan 1965 hingga 1966. Buku ini ditulis oleh Hermawan Sulistyo dan buku ini merupakan disertasi pengarang The Forgotten Years, The Missing History of Indonesia's Mass Slaughter Jombang Kediri 165, di mana di Jombang terdapat simpatisan PKI terbesar saat itu. Kemudian ada buku Economist with Gun karya Bradley Simpson, diterbitkan oleh Gramedia tahun 2011. Buku ini menjelaskan mengenai peran Amerika Serikat dalam berbagai aksi politik maupun ekonomi di Indonesia. Buku ini menjelaskan upaya Amerika dalam mengubah arah politik Indonesia menjadi anti komunis hingga munculnya masa Orde Baru yang didukung oleh Amerika. Kemudian ada buku Kambing Hitam, Teori Rene Girard karya Sindunata SJ,
di mana dalam buku tersebut menjelaskan bahwa PKI merupakan pengkambing hitaman atas perbuatan seseorang untuk memuluskan rencananya. Selain itu, ada juga buku yang diterbitkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru, di mana buku tersebut menjelaskan bahwasannya PKI merupakan dalang pembunuhan dan penculikan terhadap para jenderal. Mengupas persoalan sejarah PKI, kalian bisa mencarinya dari banyak sumber. Pada episode kali ini, kita akan berfokus kepada misteri Super Semar. Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, menulis dan menandatangani secari kertas yang dikabarkan berisi mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengatasi situasi negara pada saat itu. Surat yang dibuat pada tanggal 11 Maret hingga kini dikenal sebagai Super Semar dan menjadi penanda beralihnya kekuasaan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno kepada Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Namun hingga kini, Super Semar masih menjadi kontroversi sejarah, mulai dari pro kontra tentang apa sebenarnya isi surat tersebut, sampai pada anggapan bahwa Soeharto telah memanipulasi isi surat tersebut demi merebut kursi kekuasaan, sampai kecurigaan apakah surat itu benar-benar ada. Ini semua karena sampai detik ini naskah asli Super Semar tidak pernah ditemukan. Menurut Asfi Warman Adam, seorang sejarawan dan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, sejak 9 Maret 1966, Soekarno sudah didesak untuk melepaskan jabatannya. Hari itu Soekarno didatangi oleh Agus Musin Dasaat dan Hasim Ning, dua pengusaha yang dekat dengan Bung Karno di Istana Bogor. Keduanya dikabarkan diutus oleh Mayor Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara, salah satu loyalis Soeharto yang kala itu menjabat sebagai asisten keuangan Soeharto. Dasaat dan Hasim membawa surat dari Soeharto yang isinya meminta Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Isi surat itu menjelaskan bahwasanya Soekarno tetap menjadi presiden, namun pemerintahan sehari-hari diserahkan kepada Soeharto. Asfi mengatakan peristiwa tersebut diceritakan oleh Hasim Ning dan Alamsyah di buku biografi mereka masing-masing. Surat itu menurut Asfi tidak berhasil membujuk Soekarno untuk menyerahkan kekuasaannya dan justru membuat Bung Karno menjadi marah. Namun Soeharto akhirnya mengambil langkah keras dengan mengerahkan pasukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad yang dipimpin oleh Kemal Idris mengendalikan mahasiswa melakukan demo besar-besaran. Menurut Tera Elina, dosen pendidikan Pancasila dari Universitas Galuh, pada masa itu mahasiswa berperan penting dalam memberikan tekanan-tekanan politik kepada Soekarno. Pada tanggal 11 Maret itu, menurut Tera, Soekarno sedang memimpin rapat Kabinet Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora saat mahasiswa melakukan demo besar-besaran menutup jalan menuju istana untuk menggagalkan sidang kabinet. Mahasiswa menuduh bahwa
Orang-orang yang duduk dalam kabinet adalah mereka yang terlibat dalam gerakan 30 September. Desakan demo terpaksa membuat Presiden Soekarno menghentikan rapat dan mengamankan diri ke Istana Bogor bersama Subandrio, Wakil Perdana Menteri I, dan Khairul Saleh, Wakil Perdana Menteri III. Saat kegentingan ini terjadi, Soeharto tidak muncul, bahkan tidak hadir dalam rapat Dwi Kora dengan alasan sedang sakit. Di Istana Bogor, menurut Tera, Soekarno didatangi oleh 3 jenderal utusan Soeharto, yakni M. Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat. Mereka menyampaikan pesan dari Soeharto yang isinya menyampaikan bahwa Soeharto sanggup mengatasi keadaan. Ketiganya kemudian mengusulkan kepada Bung Karno bahwa sebaiknya Soeharto diberi perintah untuk mengamankan presiden dan mengatasi situasi keamanan negara. Setelah berdialog, Bung Karno memutuskan untuk mengeluarkan surat perintah kepada Soeharto. Labasinuor Yosepus, dosen filsafat liberal arts dari Universitas Pelita Harapan, mengutip buku berjudul Misteri Super Semar yang ditulis oleh Eros Jarot yang menjabarkan bahwa naskah Super Semar yang asli diketik berlapis karbon 3 rangkap menggunakan mesin ketik. Yang mengetiknya adalah Ali Ebram, staf 1 Intelijen Resimen Cakrabirawa, ditemani oleh Sobur, ajudan utama Soekarno. Dalam prosesnya disebutkan bahwa Soekarno mendiktekan langsung ketikan Ebram tersebut. Namun tetap saja ketikan aslinya tidak pernah ditemukan. Inilah yang kemudian menimbulkan pro kontra legalitas Super Semar sebagai dokumen negara, karena tidak ada yang bisa memastikan kebenaran isi surat tersebut. Menurut Yosepus, sebelum ditangkap pada tahun 1967 dan dipenjara selama 12 tahun tanpa diadili, Ebram sempat mengaku bahwa ia masih ingat persis poin yang terkandung di dalam Super Semar, yakni menjalankan ajaran Soekarno, koordinasi dengan panglima-panglima angkatan lain, dan laporan pertanggungjawaban Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pangkop Kamtib kepada Presiden. Ebram tidak mau mengonfirmasi apakah Super Semar tersebut berisi atau mengandung makna perintah pembubaran PKI dan pelimpahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Sikap Ebram tersebut memunculkan asumsi bahwa ada manipulasi yang disengaja untuk memuluskan jalan Soeharto menuju kursi presiden dan melengsarkan Soekarno. Hingga kini tidak ada yang bisa memastikan apakah Super Semar hanya perintah untuk menjaga kestabilitasan keamanan negara atau justru dijadikan alat kudeta. Menurut ASFI, Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI menyimpan 3 versi naskah Super Semar yang didapat dari 3 sumber, yaitu dari Sekretariat Negara, dari Pusat Penerangan atau Puspen TNI, dan dari seorang kiai di Jawa Timur. Namun berdasarkan uji forensik di laboratorium Polri pada tahun 2012 yang lalu, ketiganya dipastikan kan merupakan naskah asli. ANRI telah menetapkan Super Semar ke dalam daftar pencarian arsip atau DAP. Menurut ASFI, Super Semar diyakini tidak menyebut secara eksplisit penyerahan kekuasaan kepada Soeharto. Inti surat tersebut adalah memberikan perintah kepada Soeharto dan bukan memberikan kekuasaan.
untuk mengamankan presiden dan keluarganya dan mengamankan kondisi negara. Namun saat itu Amir Mahmud menafsirkan bahwa surat itu bermakna mengalihkan kekuasaan, dan itu yang diterapkan oleh Soeharto. Pada tanggal 12 Maret 1966, 24 jam setelah surat itu dibuat dan diterima oleh Soeharto, Soeharto mengeluarkan keputusan presiden dengan nomor 1/3/1966 tentang pembubaran PKI dengan mengatasnamakan Soekarno dan berpegang pada Super Semar. Isi keputusan ini adalah pembubaran PKI, termasuk bagian organisasi-organisasinya dari tingkat pusat sampai daerah, beserta organisasi yang terafiliasi dengan PKI, serta menetapkan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Asfi mengatakan bahwa tafsiran pembubaran PKI sejatinya tidak ada dalam Super Semar. Pembubaran tersebut hanyalah tafsiran sepihak dari pihak Soeharto sebagai tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan situasi negara. Saat Soekarno tahu bahwa PKI dibubarkan, menurut Asfi, ia sangat marah dan memanggil Soeharto, lalu meminta surat itu dicabut. Bung Karno kemudian memerintahkan beberapa orang kepercayaannya untuk membuat surat pada tanggal 13 September 1966 yang menyatakan bahwasannya Super Semar tidak sah. Namun sama seperti Super Semar, surat perintah 13 Maret tidak pernah terendus keberadaan otentiknya. Kisah ini kita ambil dari berbagai sumber. Penilaian kita kembalikan kepada Anda.